Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari mengaji surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ustazah akan bacakan, silakan kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasy-syahrul harama walal hadya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar atau kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahallul atau menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Sekarang mari kita uraikan kandungan dari surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ada beberapa kandungan dalam surah tersebut yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 1. Yaitu perintah Allah untuk selalu taat dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus melaksanakannya, seperti beribadah, beramal soleh, berakhlak mulia, dan sebagainya. Kita harus melaksanakannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi kandungan yang kedua adalah Allah melarang kita mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Kita wajib menghormati orang lain yang sedang beribadah. Tidak boleh mengganggu, menghalangi, atau membuat kegaduhan. Mengganggu orang yang beribadah termasuk perbuatan dosa yang harus dihindari. Isi kandungan yang ketiga adalah larangan menganiaya orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang membenci kita tidak boleh dibalas dengan kebencian terhadapnya. Orang yang berbuat jahat kepada kita tidak boleh dibalas dengan kejahatan pula. Jika kita melakukannya, berarti kita sama jeleknya dengan mereka. Sikap yang baik adalah dengan menasihatinya dan menyadarkan mereka agar berbuat kebaikan. Isi kandungan yang keempat adalah perintah Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tolong-menolong merupakan kewajiban setiap orang kepada sesama, selama untuk tujuan kebaikan dan takwa. Kita harus saling menolong meskipun dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Misalnya, membantu memperbaiki rumah tetangga yang hancur akibat terkena angin puting beliung atau bencana alam lainnya. Orang yang berbuat kebaikan itu harus didukung. Isi kandungan yang kelima yaitu larangan untuk tolong-menolong dalam kejahatan. Kejahatan dalam bentuk apapun adalah perbuatan dosa dan harus dijauhi, meskipun yang mengajak adalah teman dekat kita.
Allah akan memberikan siksaan kepada pelaku kejahatan dan orang yang membantunya. Oleh karena itu, kita harus berani menolak setiap ajakan untuk berbuat kejahatan ataupun dosa. Demikian isi kandungan surah Al-Maidah ayat kedua. Kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.